Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sadri wa sayyidi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, disyukur kita aturkan Allah atas nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang utama, yang kita jaga dengan meneguhkan lagi keimanan kita dengan belajar akidah yang benar. Dan di tanggal-tanggal yang seperti ini ada saja orang yang mengatakan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah sebenarnya, tapi mereka tidak sadar sebagaimana sabda Nabi SAW, wa innal abda la yatakallam bil kalimah min sahwatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan kalimat yang kalimatnya itu mengundang murka Allah. Allah tuanya la yulqilaha balan, yang dia itu tidak sadar kalau kalimat itu kalimat yang membuat marah. Yahwi biha fi jahannam, yang kalimat itu akan membuat dia terperosok nyemplung ke neraka jahanam. Hadis yang kedua serupa dengan itu, Nabi SAW bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ada seorang yang mengucapkan kalimat yang dia tidak anggap itu kalimat penting, memangsanya tidak bahaya, biasa aja. Yahwi biha sab'ina khorifan finnar, membuat dia terjeblos di neraka sedalam 70 tahun jatuh bebas. 70 tahun jatuh bebas. Jadi S sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi berapa dalamnya 70 tahun jatuh bebas, itu sama dengan setengah dikalikan gaya gravitasi 9,8 dikalikan T waktu jatuh, dijadikan detik dikuadratkan. 70 tahun dikali 365 dikali 24 jam dikali 3600, ketemunya 2,2 sekian miliar detik dikuadratkan dikali 9,8 dikali setengah, ketemunya sekitar 23,9 kuadriliun kilometer. Ini setara dengan sekitar 159 juta kali bolak-balik bumi ke matahari. Ping 159 juta kali. Jadi gorong-gorong ucap kecemplung kerokok jaduli sak jaduli itu. Bahaya. Kemudian yang ketiga, innal abda yatakallamu bil kalimah, ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak mencari ilmu nesek, kok takok sih, kok ngaji sih, waton bae gitu. Yazilu biha fitnari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib, menyebabkan dia kecemplung neraka yang jauhnya itu sejauh timur dan barat. Entar kali pulang itu bukan nanti ketemu loh, nanti kan aduh ya rupiah. Bapak Ibu dirahmati Allah, 3 hadis itu. Nah kalimat ini pun nopo kayak kali tanggal-tanggal saat ini. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Dan ini materi yang mau saya bawakan masuk pada Jumat kemarin yang tersios. Allah berfirman, "Qalu takhadar rahman walada." Wong-wong kae do ngomong nek Allah Ar-Rahman kuwi duwe anak. Niki omongan dari, you know. Qalu ini omongan, belum perbuatan, nembe ngomong. Laqad jitum sayan idda, sungguh yang kau ucapkan itu perkara yang sangat mungkar. Berarti keliru, luputnya ada bilangan, genah itu genah orang bener gitu. Dan apa istilahnya? Nek wong Jawa ngarani gregetannya Allah niki dibentukkan dengan kalimatnya dan taka bisa mawatu ya tafaktorna min, hampir-hampir langit kuwi tak pecah. Nek pecah jubrut wasama Ida sama fakorot, kalau langit itu berjatuhan, pecah, runtuh. Kemudian buatan sakul ardu, bumi lemah, tak belah, hampir tak belah. Wadakhirul jibalu hadda, terus gunung itu tak
hancurkan dia, otomatis ya semuanya musnah orang-orang manusia yang ada di bawahnya. Kenapa? Anda awlir rahmani malada, mergo kamu mengucapkan Allah ar-Rahman itu punya anak, wa yang bagi rahmani ayat tahida walada. Orang patut Allah ar-Rahman itu dikatakan punya anak, gak pantas. Dan dari 5 ayat ini 3 kali Allah menyebut dengan ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman. Nah, maksudnya apa? Ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. Semuanya maknanya sama, kasih sayang. Kalau ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia, orang Islam dapat, orang gak Islam dapat, manusia dapat, jin dapat, iblis dapat, tanaman dapat, hewan dapat. Tapi ar-Rahim 99%-nya nanti di akhirat buat orang beriman saja. Makanya di sini Allah mengatakan meh wae langit tidak pecah, belum bumi tak belah, gunung tak hancurkan, duar meh, tapi nggak dilakukan. Kenapa? Karena Allah ar-Rahman dijaga bengkok. Kowe gelem tobat ora, gelem dadi mualaf ora, gelem mlebu Islam ora, nek ra gelem yo wis tak enteni. Quran surah Yunus Nabi mengatakan ketika berdakwah ditolak, Nabi mengatakan fantani enteno ini ma'akum minal mutadirin, aku ro kowe jare wong gareng ngenteni. Nek kowe sing bener aku kenangan ora kowe. Makanya Bapak Ibu dan Hadirin Allah, nek hari ini orang yang mengucapkan itu hidupnya baik-baik saja, maka dia jangan dengan apa istilahnya, jangan dengan kepingin atau mempertanyakan akidahnya. Justru ini Allah sudah kasih kabar ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman. Tapi aku anyel loh jadi dengan ucapan itu anyel. Langit minta tiba-tiba, bumi minta belah, gunung minta jurge. Tapi karena aku ar-Rahman, tak tunda semua itu. Tinggal kamu itu mau tobat apa enggak, mau kembali ke jalan benar apa enggak, mau ngikuti hidayah apa enggak. Nek enggak mau, ya sudah, adab abadi menanti. Niku ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Al-Kahfi 1-5. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad SAW Alkitab Al-Quran dan tidak menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang bengkok. Qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladun, sebagai bimbingan yang lurus, yang jejak, untuk memberitahu apa? Ba'san shadidan, adab yang pedih buat orang yang enggak beriman. Wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat, dan juga kabar gembira buat orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, anna lahum ajrun hasanah, bahwa mereka ditunggu dengan nikmat yang baik, pahala yang baik, balasan yang baik. Jadi Quran itu isinya salah satunya adalah janji dari Allah untuk manusia. Nek kamu beriman masuk surga, nek enggak masuk neraka. Mati sina fihi abada, manggon di situ kekal selama-lamanya. Sesuai kondisinya, nek kafir di neraka selamanya, nek muslim kemudian di surga selamanya. Kalimat berikutnya dan isi Al-Quran berikutnya yaitu wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada. Quran juga menjadi peringatan, pepele buat ancaman mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Lah ancamannya Allah banyak. Laqad kafara ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian dari 3. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu putra Isa, putra Maryam, dan seterusnya, banyak. Kemudian kalimat berikutnya, malah bihim min ilmi wala li abaihim, ayat 5-nya. Mereka itu tidak punya ilmu, bapak moyang mereka yang mereka ikuti tidak ada ilmunya. Mematon iyyaku kaburat kalimatan tahruju min afwahihim, sungguh besar ucapan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari mulut mereka. Iyyaquluna illa kadiba, bahkan yang diucapkan kalau Allah punya anak itu cuma bohong, dusta. Jadi Allah sudah menolak kalau Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah punya anak dan bukan anak siapapun.
Ojo kok Allah Pak jenengan mawon misalnya Jawa ketika ini Pak Rahmat kula putra jenengan kowe iki sapa ketemu ning ndi kok sapa wae ora ngerti. Gak mau kita menerima orang yang ngaku anak kita ya. Terakhir ayat yang ketiga Yunus ayat 68. Qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Subhanahu maha suci dia. Kalau sudah dikatakan subhanahu berarti ini penolakan Allah. Enggak orang. Subhanahu itu berarti ada jenengan pun masjid pun ganti baju, sudah wudu, bajunya sudah dipastikan bersih, tiba-tiba enten orang atau bocah nyekel apa misalnya kelelin nyedaki jenengan bah atau dinding terus atau aku ini suci ojo dolanan kowe cedak-cedak main masjid ya model itu. Jadi subhanallah Allah itu sudah benar-benar mengatakan orang benar itu ucapan itu. Dan Allah menekankan lagi wahwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya. Bentuk kayanya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit 1 2 3 4 5 6 7 semua milik Allah. Di dalam bumi 7 6 5 4 3 2 1 sak isi-isine milik Allah semua. Indakum min sultanin bihada. Apakah kamu punya bukti ucapan oleh Allah itu punya anak? Buktinya didono. Nah, kemudian Allah mempertanyakan, kata quluna Allahi ma la ta'lamu. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu? Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajarannya dari yang saya sampaikan singkat saja, yaitu bahwasanya iman dengan masih ingat pelajaran tentang iman itu rangkaian dari keyakinan, mulut dan perbuatan, terucap dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Orangnya yakin Islam benar tapi tidak pernah syahadat, tetap kafir. Contohnya Abu Thalib. Orangnya bersyahadat, atine gak senang sama Islam, itu munafik. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah contoh saat ini Abu Janda alias Permadi Arya, mudah-mudahan bertobat. Jika tobat dari menunggu contohnya. Nah kemudian yang ketiga, orang yang hatinya tahu Islam itu benar, mulutnya sadar, tapi suruh sabar tidak mau, suruh nyembah Allah saja tidak mau, tidak gawe saja, tidak ini. Nah itulah orang musyrik. Makanya yang diminta untuk masuk surga, keimanan yang sinkron dari dalam hati, lisan dan perbuatan, tidak tercampur kesirikan, kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Nah makanya dalam konteks tanggal sekarang, seorang muslim tidak boleh haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya ini dan itu. Kenapa? Karena hari rayanya ini mengindikasikan kelahirannya anak dari Allah. Nek dengan ucapan selamat berarti dengan mangestoni. Senajan iman jenengan kepada Allah ning jenengan ucap niku nggih pun plentu wonten. Sepatus kau ya, kalau contoh kayak ada Joko, madosi Pak Rahmat, Pak kalau anak jenengan kudu, madosi Bu Rahmat, putranya bapak kan garut jenengan orang, terus tonggoni, ini mas, apa mas? Kalau ini jadi anaknya Pak Enwon, ini bukan diakoni. Nah, tonggoni jenengan terus, dasar orang cekau malah kalau Pak Rahmat. Nah, berarti dia memberikan persetujuan. Nah, otomatis kita yang dituduh ya nggak terima lah. Mana kewan ini bukti yang ditanya oleh Allah itu bukti mana? Makanya Bapak Ibu dan Allah nggak benar ketika ada orang mengatakan aku ucapnya selamat kui nggak ada masalah, aku tetap sholat, tetap Islam, tetap tetap Gus, tetap ini. Enggak. Di mata Allah tadi luar kalimat satu bahkan layak kalau bil kalimat sak kalimat, boten sak paragraf sak kalimat itu bisa menjatuhkan dia ke neraka dengan sangat dalam, sedalam 70 tahun benda jatuh atau sedalam sejauh timur dan barat. Sak kalimat nopo melih niku nanti pembelaan, nanti mendakwahkan, nanti ngejak Natalan bareng. Aduh Mas, nanti kalau ditekoki nah sing ngejak niku kan
seorang tokoh besar, profesor gitu. Bu, Mas, gelarnya Browo, jabatannya dhuwur, tapi kalau nggak sesuai dengan Quran sama hadis, kita tidak wajib taat. Lantaran lima hukit fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat-taat pada orang yang mengajak sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Selesai. Sisanya kita taat sebagai menteri, misal gue ada aturan, misal di haji ngantri, misal model ya kita ikut. Tapi nek dijak sing niku enggak usah. Lalu dihukum kembali aja. Gua pilih mengatakan cenangan ini Bapak Dewi. Masalah hari raya sekarang kan, nek gini WA, ya itu kan mengucapkan selamat hari raya itu kan sudah berkurang, tapi masih ada. Kemudian yang jadi masalah itu manakala kita itu bermuamalah kerja, teman kerja itu banyak yang beragama lain itu kita juga bermasalah. Masalahnya apa? Ya masalahnya kadang-kadang omongan kadang-kadang sersok kepleset itu. Kepleset pripun? Maksudnya kepleset ngucapke selamat ngoten. Iya. Kadang-kadang banyak. Ya ampun kepleset. Ya seperti itu. Dan yang kedua hubungannya dengan tahun baru. Ya, tahun baru ini kan jadi masalah juga. Itu kan sebenarnya tidak perlu diperingati sebagai seorang Muslim. Ya, itu bagaimana lagi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama soal kepleset. Kita punya berinteraksi dengan orang non-Muslim ya. Dan di situ interaksi sosial bukan akidah. Artinya dia jangan sampai kepleset urusan akidah. Jadi Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum fid-din an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu enggak dilarang berbuat baik pada orang yang tidak memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk kamu berbuat baik dan berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang berbuat adil. Sehingga kalau kita punya teman atau tetangga bahkan atau mungkin saudara non muslim gitu kan, dia berbuat baik sama kita, gak ada pelem panen tidak kayak kita punya blimbing panen gitu kayak balas. Dia senyum sama kita ya kita senyumi gitu. Maka di situ tidak apa-apa interaksi seperti itu, jual beli pun tidak apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu beli gandum tidak pakai duit alias utang, menggadaikan baju besi kepada Yahudi, tidak apa-apa. Terus dengan mau beli di Indomaret, Alfamart misalnya itu gini Cina buatan Islam ya tidak apa-apa. Atau mungkin jelas itu toko nih bukan Islam tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi interaksinya interaksi sosial umum. Tapi nek plesetnya selamat hari raya ya itu benar-benar kita harus punya riminya gitu. Jangan sampai refleksi itu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan tahun baru. Tahun baru yang ada itu memang kan namanya juga tahun baru Masehi. Jadi kan memang perayaan mereka. Nah kita orang Islam itu sing kula alami atau yang kula amati itu kados negeri kayak Saudi gitu. Nek dia di sini saat ini saya tidak tahu. Dan itu kalau tahun baru itu bukan kenapa-napa. Jadi kayak hari-hari biasa mungkin baru jam 12 besok subuhan pun nonton mas. Jadi tidak ada hal yang harus dilakukan, harus ngapa-ngapain tidak ada. Jadi dengan mungkin tahun baru nih, dia sakit ya, mundur makan bisa langsung sare, mungkin pun subuh atau nek misal apa istilahnya paming yang tadi pengawasan biasa mau betul dalam rangka tahun baru betul dalam rangka apa-apa itu aja. Jadi kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan karena Nabi bersabda man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan atau kebudayaan orang di luar Islam maka dia seperti mereka. Seperti mereka di sini bahayanya bukan soal mengkafirkan, betul. Bahayanya adalah nanti ketika kita mendekat di Telaga Kausar kita malah diusir oleh Nabi SAW gara-gara kebiasaan tahun barunan itu. Dan yang harus dengan pegang itu putra putri panjenengan. Tahun baru itu nek saged kan kendali karena ya jenenge wong kafir ya. Adam itu dodolane silver queen ngono terus dikai hadiah kondo. Dodolane rokok diadiahi kondo. Jadi akhirnya wong
orang kepikiran rajin zina goro-goro duwe kondom iki nek disebul di lewer-lewer itu lah ora api terus akhirnya mending digo dari golek musuhe dalam tahun barunan biasanya dia mendem zina terus paket itu pun mang jagi itu menurut polis dengan makanya paling saya di rumah pokoknya ra itu nek bindi nek kemene bindi pite tak gembok banding dengan kepala keluarga berarti punya kewajiban mencegah dengan tangan tidak cuma dengan lisan atau himbauan atau dengan hati wajib dengan tangan untuk anggota keluarga yang ada di rumah jenengan makanya bahwa wonten malih nggih pripun Bapak hampir setiap pejabat ketika musim dalam sambutan atau ya mereka selalu mengucapkan selamat Ini bagaimana sikap kita sebagai seorang yang beriman sikap kita saya tidak menyetujui ucapan itu kemudian saya tidak mengikuti terus nek mampu dinasehati tapi qadarullah saya sendiri sama kepala dinas saya tidak mampu jadi bos saya muslim tapi yang mengucapkan kayak gitu jadi belum mampu saya menasihati beliau karena beliau wongnya atas biara dan saya tidak mampu terus ada bos di bawahnya sekretaris itu sudah saya nasihati dulu waktu pimpinan saya non muslim kan beliau sering mengucapkan itu kan terus belakangan ini kan pamannya meninggal non muslim terus curhat sama saya ya. Terus saya bilang bu ini nek non muslim kan dengan kedah ngeculke pun betul sakit dengan dongake dungane pun boten nyampe nek jenengan nek dongake malah dosa ngono to Mas padahal aku iki sak jam wae wong ora nek iki aku ngirim Fatihah lho ben saged lho ben saged ngono terus dia ini kan sedih ngoten Umin niku meninggal karena Umin niku sing apa sih merawat dari kecil kan begitu meninggal dalam kondisi non muslim itu beliau sedih terus madosi kula terus ngejak ngobrol niku terus kula kasih tahu nek itu sudah tidak bisa dengan doakan bahkan nek jangan mendoakan dengan malah itu dosa mana ngono Mas gitu terus akhirnya kula nek pas ngeten iki tanggal ngeten iki kula muter kajian-kajian niku kula ganti tentang Isa Al-Masih buat kedatangan Nabi Muhammad muamalah dengan orang kafir kemudian interaksi atau toleransi beragama gitu kan itu saya ganti semuanya nah materi ini kula terus ngeten kuwi ya balik bahasane nek asli wis lah tapi nek sing di atasnya niku kula karena beliau pejabat baru dan saya belum tahu orangnya nah mungkin nek tahu saya nasihati proses proses kemarin saya itu ngisi di PHI Banjarsari itu camatnya luar biasa pulau 3 waktu nah terus niku pulau 3 waktu ceramah niku sekitar hampir 40 menit atau hampir 1 jam kurang itu beliau itu ceramahnya mes setengah jam itu meneng bae menengnya kan kalau saya diomongke itu wis dalil kabeh mau bahasane wis bahasa ustaz ngono niku kula ya malah menikmati kula nah temane mitigasi bencana kan temane mitigasi bencana begitu mitigasi bencana kula ganti sing ngomong toh begitu kula mulai menyampaikan materi saya bilang Pak Camat gitu mitigasi bencana itu dimulai dari sebelum terjadinya bencana saat bencana dan setelah bencana nek ten Solo mitigasi bencana niku enten kali fisik dan non fisik nek mitigasi fisik niku memetakan bencana fisiknya nopo nek ten Solo niku umumnya bencana fisiknya niku banjir genangan kebakaran itu tinggal dipetakan daerah-daerah rawan bencana banjir jangan buang sampah sembarangan bencana kebakaran yo jaringan-jaringan listriknya ditataskan nah tapi ada non fisik yang sering luput belalangkan wilayah jenengan domblong deh ini dulu RRI ini dulu PRI Rampung Rampung dulu saja ngaji Pak Camat ini RRI ini dulu PRI dari Rampung puluhan tahun Radio Republik Indonesia kok bisa berubah dari Radio Rahmat Iman nah saat ini kan saya ini kan dari lelang jabatan dia lolos jadi calon kepala dinas DLH dinas lingkungan hidup sama BKPSDM tentang sumber daya manusia sing menampi karyawan baru itu. Nah saya bilang sebelum jangan jadi kepala dinas sakit ini mah rampung
insya Allah jadi jamiah. Nah artinya gini Pak, dalam mendakwai pemimpin pun kita juga melihat-lihat. Dulalah dia waktu pembukaan itu loh, sambutan itu mustad banget dan mulai ya malah alhamdulillah ini. Paling bahasanya tak tembak sih saat ini. Tapi misalnya beliau ini orang yang nggak kenal agama, tak gitu kan ya mungkin mulai dicegat ya. Malah nggak efektif dakwahnya. Jadi memang berdakwah itu ada tahapannya dan harus melihat situasinya. Makanya wajib dilhum biladhi yang ahsan itu kita diminta untuk mengucapkan yang baik dan melihat situasionalnya itu agar dakwahnya itu jadi efektif, bukan dakwah yang tidak efektif. Makanya kemarin saya itu sempat ketemu sama salah seorang ustaz sepuh di Ruki. Ruki itu kan terkenal garang kalau sama pemerintahan. Saya sampaikan, bahkan loh Pak Ustadz saya itu disuruh bikin dokumen pemerintah Kota Surakarta ada 56 dokumen. Itu tuh saya berusaha memastikan dokumen itu keluarannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga tak bahasanya Quran dan Sunnah dan Sunnah itu. Tapi secara isi kualitas itu saya berusaha jangan sampai ini keluar dari koridor Quran dan Sunnah. Ini buat saya bahasa ini tak bahasa ini terus ini mau tahu buat saya. Makanya yang nanti itulah cara berdakwah dan Ustaz itu mendukung saya. Ya, dan benar itu dakwah itu kalau sekarang langsung frontal malah kita sedih bumi hanguskan repot. Makanya caranya ya disampaikan dengan baik, dengan cara yang baik. Tentu niatnya nawaitunya ya pengen memperbaiki, bukan pengen tampil, bukan pengen tendensi apapun itu. Makanya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah seni dalam dakwah. Dan insya Allah Pak Rahmat juga sudah kenyang dengan semua itu puluhan tahun ada di Muhammadiyah. Makanya ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika.